seiring dengan sentimen Santa Claus Rally yang diekspektasikan hadir ya di tahun ini, tapi rupanya tidak muncul, tidak terlalu terlihat ya kehadirannya. Kemudian juga untuk window dressing juga sama begitu ya, ada ekspektasi bahwa akan terjadi window dressing, tapi juga sama begitu, tidak terlalu terlihat pada tahun ini. Apakah artinya potensi atau possibility untuk kedepannya Januari Effect ini justru lebih besar begitu, Mas Chandra? Kalau di akhir tahun ini kan memang sudah pasti tidak akan terjadi di window dressing ataupun Santa Claus Rally. Tapi untuk ruang di awal tahun depan, terutama di Januari ini masih terbuka ya, karena memang dari window dressing dan Santa Claus Rally kan tidak hanya terjadi di Desember, tapi juga biasanya di awal hingga pertengahan Januari. Jadi kesempatan peluang untuk bangkit juga masih cukup besar untuk IHSG, tersengat dari sentimen dari window dressing dan juga Santa Claus Rally. Tapi di satu sisi mungkin untuk diantisipasi oleh pelaku pasar, mungkin di awal tahun ini juga mungkin ada sedikit tidak sebesar mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Oke, apabila Anda katakan di Januari nanti ada penguatan begitu ya dari window dressing dan juga lain-lain, sebetulnya dari analisa dan point of view Anda, Mas Chandra, kapan waktu beli yang tepat bagi para pelaku pasar memanfaatkan penguatan yang terjadi di bulan Januari nanti? Kalau untuk waktu sih sebenarnya sudah saat ini ya, karena memang ada fenomena dari Januari Effect ya. Untuk di Januari ini kan biasanya terjadi di awal Januari atau hingga pertengahan. Jadi ketika mungkin nanti ketika di tahun 2025 perdagangan dibuka mungkin akan cenderung bangkit. Di satu sisi mungkin ada juga peluang masih akan terkoreksi lagi di IHSG. Tapi di satu sisi mungkin Januari Effect ini kan sejatinya secara historis akan terjadi di awal hingga pertengahan. Jadi memang untuk masuk mungkin saat ini sudah waktunya. Jadi memang beberapa di saham big cap sendiri kan juga valuasi sudah cukup murah. Jadi memang untuk waktunya mungkin sudah saat ini sih. Oke, untuk sektor-sektor yang menarik begitu untuk Januari 2025 seiring dengan mungkin ada beberapa sentimen ya, salah satunya mungkin penerapan dari makan bergizi gratis begitu ya dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini juga akan mendongkrak sektor-sektor tertentu seperti misal konsumsi begitu. Tapi kita ketahui juga ada hal lain yang juga cukup mempengaruhi, yaitu adalah kenaikan dari PPN menjadi 12%. Nah, ini seperti apa mungkin gerak-gerak dari berbagai sentimen yang ada dan mempengaruhi pergerakan secara sektoral? Kalau berkesampingkan terhadap PPN ini, sejatinya Januari Effect ini kan akan berimbas ke sektor perbankan, terus juga mungkin telekomunikasi dan juga konsumer ya. Tapi di satu sisi ini menjadi adanya PPN, kenaikan PPN ini juga menjadi mungkin hambatan ya, karena memang hambatan untuk sektor konsumer ini menjadi mungkin akan terbebani karena ada PPN ini. Jadi memang mungkin di Januari ini sendiri ada sedikit peluang untuk Januari Effect, tapi di satu sisi mungkin akan sedikit terbebani dari kenaikan PPN ini. Oke, lalu apa juga yang perlu diantisipasi selain PPN 12% yang akan membawa indeks harga saham gabungan di zona-zona koreksinya di tahun depan nanti, apalagi yang perlu dicermati dan dipahami oleh para pelaku pasar untuk tahun 2025 nanti? Kalau untuk 2025 nanti terkait dengan global kan ini dari Presiden Amerika terpilih ini Donald Trump akan dilantik mungkin di Januari. Jadi memang ketika pemerintahan Trump ini akan dimulai, mungkin secara historis ketika Trump menjabat ini kan pergerakan IHSG akan cenderung volatil, ini lebih volatil lagi. Jadi ketika Trump mulai menjabat mungkin volatilitas IHSG mungkin akan lebih tinggi lagi ketika nanti mungkin di akhir Januari atau Februari sih. Oke, baik. Kemudian mungkin untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita juga begitu ya, Mas Chandra bisa menggambarkan seperti apa mungkin possibility ataupun juga outlook-nya untuk posisi rupiah kita menjelang tutup tahun 2024 ini? Kalau untuk rupiah saya melihat ini untuk menguat lebih lanjut ini masih cukup sulit. Jadi ketika nanti di penutupan tahun 2024 mungkin masih akan di atas sedikit di 16.000. Jadi memang target di rupiah untuk di bawah 16.000 ini cukup sulit di perdagangan terakhir di hari ini. Jadi memang untuk di rupiah masih akan stabil di 16.000. Rupiah akan berada atau stabil di 16 ribuan. Kita refleksikan juga terhadap industri dan juga bisnis, apakah memang kondisi rupiah saat ini masih dalam kategori yang cukup stabil juga di mata industri dan juga bisnis kita? Kalau untuk pergerakan mungkin dari kacamata industri ini masih rawan ya, walaupun memang sejatinya memang lebih stabil di 16.000, tapi di 16.000 ini kan sudah mulai di level rawan ya, karena memang mendekati level terlemahnya di rupiah sendiri. Jadi memang dari kacamata pelaku industri mungkin di rupiah ini masih cukup rawan di level saat ini. Oke, baik. Rupiah menguat ya pada perdagangan pagi hari ini. Anda melihat mungkin range untuk posisi final level rupiah di
di akhir tahun 2024 akan seperti apa? Kalau saya melihat mungkin perkiraannya masih berkisaran di 16.000 mungkin untuk penguatan peluang penguatan masih di bawah 16.000 itu 15.900 tipis.